warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murtini, mahasiswa Universitas Kusuma Usada Surakarta, program studi alih kredit angkatan 3, NIM AB 20243. Di sini saya akan memberikan edukasi tentang nutrisi selama kehamilan. Sebelumnya saya akan mempersiapkan peralatan. Yang pertama adalah alat tulis, ada pulpen dan kertas HPS, kemudian ada jam tangan, lembar balik nanti yang saya gunakan untuk edukasi tentang nutrisi pada kehamilan. Kemudian ada tempat sampah. Iya, silakan masuk. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mari Bu, silakan duduk. Maaf ya Bu, saya tutup dulu ya. Ya. Ya, Ibu ada yang bisa saya bantu? Ini Bu mau periksa. Oh, lemes periksa. banget ya. Lemes ya Bu Iya. ya? Oh iya, Ibu namanya siapa Bu? Namanya B. Punya B ya? Iya. Iya, maaf ya Bu, perkenalkan nama saya Bidan Murtini. Saya yang jaga di ruangan ini. Ini Ibu Nyonya B ya Bu ya? Iya. Ini sama Bapak ya? Diantar Bapak ya Bu? Iya. Iya. Hamil berapa bulan Bu? 6 bulan. 6 bulan. Ini terakhir periksa sudah 3 hari yang lalu ya Bu? Iya. 3 hari yang lalu Ibu hamil 6 bulan. Tadi sudah ditensi ya Bu? Sudah. Tensinya 180, Ibu nadinya 80, kemudian pernapasannya 24 normal ya Bu. Iya. HB-nya tadi sudah periksa juga ya? Sudah. 11 ya Bu? Iya. Iya, ini agak rendah, tapi yang nggak rendah banget ya Bu. Tadi Ibu terlalu kurus ya Bu ya? Iya. Oh iya, Ibu makannya gimana? Kadang makan, Oh, kadang kadang enggak. enggak, Iya. Ini Ibu lintar lengannya itu cuma 23. Kalau hamil kan minimal berapa Bu? 20. Enggak tahu Bu. Nggak Berapa tahu. ya? Oh iya, kalau Ibu hamil itu kan minimal 23,5, Iya. tapi ini Ibu 23 pas. Oh, iya. Nah, iya. Gini ya Bu, nanti Ibu kan tadi sudah diperiksa. Ini saya mau memberikan apa ya Bu, penyuluhan atau memberikan pengarahan tentang ke Ibu tentang nutrisi selama kehamilan. Ibu Iya. bersedia? Bersedia. Bersedia, iya. Gini ya Bu ya, Ibu kan ini HB-nya agak kurang, kemudian lingkar lengannya juga agak kurang. Seperti ini ya Bu, kalau lingkar lengan itu yang normal kan 23,5. Tadi sudah benar ya Bu? Iya. Ibu yang diukur seperti Iya, ini ya Bu diukur ya, di lengan kiri ya Bu? Iya. Ya, Ibu juga kelihatan. Beratnya Ibu berapa Bu? 45. Cuma 45 ya Bu ya? Gini Bu, Ibu kan selama hamil itu kan harus makan makanan yang bergizi. Makanan bergizi itu tidak harus mahal Bu, yang penting mengandung energi, kemudian ada protein, ada mineral, kemudian ada vitamin seperti ini, seperti itu. Ibu mau Bu makan sayur-sayuran di rumah? Sayurannya kayak gimana Bu? Ya, sayuran itu seperti bayam, kangkung, itu seperti itu. Ya kadang mau, kadang juga ya kan nggak enak ya Bu ya. Rasanya kayak masih mual gitu ya Bu. Iya, gini Bu, nanti saya jelaskan satu persatu ya Bu. Iya. Jadi nanti Ibu kan ini lilanya kurang, kemudian HB-nya juga kurang. Nanti kalau HB-nya itu kurang, itu bisa terjadi perdarahan Iya. atau bisa juga lahir prematur, lahir kurang bulan, dan Iya. juga bisa menyebabkan BBRR. Iya. Berat badan lahir bayi itu rendah. Iya. Kalau BBRR itu berapa kilo Bu? Setahu Ibu? Nggak tahu Bu, berapa Nggak ya? tahu ya. Kalau kurang dari 2,5 kilo berarti bayinya Ibu itu kurang berat badannya. Itu bisa mengarah ke nanti gizi buruk ataupun stunting. Jadi gini Bu, Ibu harus makan makanan yang bergizi tadi. Contohnya harus mengandung energi. Energi itu dengan berasa Bu. Sumber energi itu apa? Nasi bukan nasi. Iya, karbohidrat itu ya Bu, Iya. ada nasi, boleh kentang, boleh jagung, seperti itu. Kemudian fungsinya dari energi itu untuk memberikan kekuatan pada Ibu, memberi kekuatan, memberi energi ya. Jadi kalau Ibu gandum itu juga boleh. Misalkan Ibu masih agak mual, nggak mau makan apa Bu, nasi, itu boleh Ibu makan pohon atau kentang seperti itu. Bisa dijangkau Bu, ada di sekitar Ibu. Banyak sih kalau kentang, kalau
singkong. singkong ya, tapi ibu mau ya nanti bisa mengganti itu bu, misalkan ibu nggak mau nasi bisa ganti seperti itu. Iya. Iya. Paham ya bu tentang Paham. untuk sumber energi. Kemudian ada protein bu. Protein itu fungsinya untuk perkembangan otak, agar jaringan tubuh bayi itu tumbuh dengan sempurna ya bu. Jadi perkembangan otaknya nanti putranya menjadi pintar atau cerdas seperti itu. Jadi harus banyak mengkonsumsi protein. Apalagi nih bu, ibu kan nilainya juga kurang, kemudian habinya juga kurang, itu ibu harus makan makanan itu yang makan makanan bergizi itu harus 2 kali lipat. Jadi 2 kali lipat sebelum hamil. Gitu ya bu. Iya. Di sumber protein itu ada protein hewani, ada juga protein nabati. Jadi kalau hewani itu ya yang dari ikan, dari ayam, telur dan sebagainya. Pokoknya yang amis-amis ya bu. Minimal telur lah. Oke, kalau ibu daging, kemudian ayam, ada apa bu, ikan, ada telur, itu ibu lebih banyak mengkonsumsi itu. Oke, dari misalkan dari sebelum hamil ibu nggak suka, tapi pada waktu hamil harus dipaksakan. Jadi untuk fungsinya adalah untuk itu tadi, perkembangan otak, kemudian janinnya itu tumbuh dengan sempurna. Seperti itu ya bu, protein. Jadi ada ya bu di rumah ya? Ada ya. Tadi ibu harus dipaksa untuk makan itu sumber protein yang dari hewani maupun dari nabati. Kalau yang nabati tadi mudah bu, kacang-kacangan, misalkan tahu, tempe, seperti itu ya bu. Jadi misalkan ibu nggak mau dibacem atau di apa, boleh mau diolah seperti apa boleh bu, yang penting ibu harus mengkonsumsi sumber protein. Seperti itu ya bu. Terus selanjutnya ada mineral bu. Ibu paham mineral? Nah mineral itu mineral dan vitamin. Mineral itu banyak yang kayak apa ya bu ya, air, cairan ya. Cairan itu banyak didapatkan di sayur-sayuran. Di sayuran juga ada, misalkan di mineral itu juga ada di itu bu, roti, susu itu juga mengandung mineral juga. Kemudian buah-buahan, tidak hanya cairan saja ya. Kemudian ibu kalau selama hamil ini ibu kalau minum berapa gelas bu? 4 gelas atau 5 gelas gitu. Banyak itu aja ya bu ya. Ya kalau ibu hamil atau sebenarnya nggak hamil pun itu minimal kan 8 gelas bu per hari. Nah jadi kalau ibu hamil itu antara 8 sampai 12. Tapi nggak sekali minum bu. Misalkan ibu itu nggak harus air putih saja. Misalkan ibu sudah mengkonsumsi sayuran, sayur bening katakanlah ya. Katakanlah ibu itu selama sehari sudah habis 4 mangkok. Oke, berarti 4 mangkok itu sama dengan 6 gelas. Berarti air putihnya kurang sekitar 2 sampai 4 gelas saja. Gitu. Jadi misalnya ibu sudah makan sayur-sayuran dengan kuahnya yang banyak, air putihnya juga nggak harus 8 gelas atau 2 gelas ya bu per hari. Iya, paham ya bu? Paham. Apa terlalu cepat bu penjelasan saya? Enggak kok. Enggak ya bu ya. Mineral itu fungsinya gini bu, itu menjaga suhu tubuh ibu agar ibu itu tidak terjadi dehidrasi, atau kekurangan cairan, dan juga menjaga kesehatan ginjal ibu. Oke, jadi selama hamil, jadi panjenengan itu konsumsinya harus 2 kali lipat sebelum hamil. Paham ya bu? Sampai di mineral. Kemudian ada vitamin bu. Nih, jadi vitamin itu ibu paham nggak sumber vitamin itu apa saja? Dari jeruk gitu ya bu? Oh iya, pintar ibu. Dari jeruk itu mengandung banyak vitamin C bu. Vitamin C itu untuk kekebalan tubuh. Jadi vitamin itu banyak sekali, ada vitamin D, ada vitamin dari yang vitamin A, ada vitamin B, ada vitamin C, kemudian ada vitamin D. Ini yang vitamin B, ini vitamin A itu dari itu bu, sayuran yang berwarna terang seperti wortel, itu misalnya seperti itu untuk menjaga kesehatan mata. Jadi mata ibu dan mata bayinya nanti, ini biar sehat, tidak terjadi kebutaan dan sebagainya. Untuk vitamin A sumbernya kalau di buah itu pepaya bu, yang warnanya terang seperti itu. Kalau vitamin B itu fungsi dari vitamin B itu mengurangi mual muntah, kemudian juga untuk perkembangan otak.
Kemudian vitamin B itu bisa didapat dari itu Bu, kacang-kacangan, kacang polong, ikan, daging, kentang, labu dan sebagainya itu juga mengandung vitamin B. Jadi ibu nanti misalkan dari hamil tidak suka makan labu, tapi harus dipaksa ya Bu pada waktu hamil biar nanti vitamin ibu itu tercukupi untuk dibagi 2 orang antara bayi dan ibu. Ibu paham ya sampai di situ ya Bu? Paham. Nah jadi itu tadi Bu, misalkan ibu itu kekurangan vitamin, kekurangan mineral, kekurangan apa tadi Bu, protein seperti itu akan tadi ibu mengalami apa, bayinya itu kecil atau beratnya kurang pada waktu lahir dan juga bisa menyebabkan prematur, belum waktunya lahir sudah lahir. Seperti itu ya Bu untuk vitamin. Jelas ya Bu ya? Jelas. Itu Bu untuk apa yang harus ibu konsumsi seperti itu. Kemudian ibu itu harus mengkonsumsi itu konsumsi makanan-makanan bergizi itu harus beragam Bu. Misalkan ya ibu kan sukanya cuma kentang, padahal sumber energi tadi tidak hanya kentang saja ya Bu, ada singkong, ada apa tadi Bu, nasi dan sebagainya. Nah, kemudian dari protein kan dari lauk pauk tadi ya Bu ya, itu juga tidak boleh satu macam Bu, harus beragam ya. Kemudian konsumsinya ya Bu, ibu itu harus mengkonsumsi yang beragam. Kemudian porsinya itu 2 kali lipat. Jadi 2 kali lipat kan, misalkan ibu biasanya sebelum hamil itu makannya cuma 2 kali, 3 kali. Pada waktu hamil ibu bisa 4 kali, 5 kali sampai 6 kali. Seperti itu ya Bu. Jadi bukan porsi 2 kali lipat. Misalkan ibu itu biasanya 1 piring terus jadi 2 piring, tidak. Tapi tadi biasanya makan 1 kali bisa 2 kali atau 3 kali, jadi 2 kali lipat itu ya Bu. Kemudian ibu juga harus itu Bu, makanan yang harus dihindari atau dikurangi seperti garam. Garam itu selama hamil harus dikurangi ya Bu, biar tidak terjadi hipertensi. Tadi tensinya biar tidak tinggi. Kemudian perbanyak air putih seperti tadi ya Bu, yang saya sampaikan yang mineral tadi ya. Kemudian kopi Bu, kopi itu panjenengan harus membatasi karena konsumsi kopi itu tidak bagus untuk ibu hamil. Nanti bisa menyebabkan ini Bu, bayinya itu mengalami gangguan jantung atau kelainan bawaan di jantung. Ibu tadi Ibu sudah jelas ya makanan yang harus dikonsumsi seperti apa? Jelas ya? Bapaknya juga sudah jelas ya Pak? Jelas. Ya, gini Bu, tadi kan sudah ada vitamin, mineral dan sebagainya. Kemudian ini Bu yang paling penting sekali yang biasanya itu harus dikonsumsi ibu hamil, namanya asam folat Bu. Tadi yang masuk di vitamin itu ibu harus sehari itu minimal 0,4 mg setiap hari. Kemudian agar tidak terjadi anemi Bu. Kemudian penggunaan asam folat ini mengurangi risiko tadi Bu, dengan kelainan saraf, tidak terjadi cacat bawaan seperti itu. Tadi asam folat itu sumbernya di itu Bu ya, ikan dan sebagainya itu ya, tadi sudah mengandung asam folat. Kemudian ibu juga tidak boleh lupa dengan zat besi. Biasanya kan dikasih vitamin sama Bu Bidan ya Bu, diminum nggak Bu? Diminum. Iya diminum, itu kan sudah mengandung asam folat, zat besi, mineral, kalsium dan sebagainya. Tetapi ibu juga harus mengkonsumsi makanan-makanan tadi ya. Nah zat besi ini Bu, zat besi ini harus dikonsumsi ibu setiap hari itu paling tidak 60 mg. Nah fungsi dari zat besi ini Bu, untuk agar ibu tidak terjadi anemia. Anemia itu apabila tadi HB-nya rendah atau HB-nya itu kurang dari 8 Bu. Kalau ibu hamil sampai kurang dari 8 itu sudah dinamakan anemia berat. Jadi ibu harus mengkonsumsi tablet tambah darah. Tadi ibu HB-nya 11 ya? Ya, jadi tadi Bu kalau sudah ada vitamin dari Bu Bidan ditambah lagi dengan makanan-makanan tadi yang sumber zat besi seperti apa Bu? Seperti Daging, daging, kemudian apa lagi Bu? Ikan. Ikan, hati seperti itu ya, itu mengandung
zat besi. Kersane HB-nya ibu itu tidak terlalu rendah. Paling tidak nggih panjenengan itu mengkonsumsi zat besi itu 90 tablet selama 3 bulan agar tidak terjadi anemia ya Bu. Kemudian yang vitamin tadi ya Bu, salah satunya adalah vitamin C Bu. Vitamin C itu panjenengan konsumsinya paling tidak itu 250 mg. Jadi misalkan di Bu Bidan tadi sudah dikasih vitamin C yang itu Bu, kalau pas dikasih obat itu coba dilihat Bu berapa miligram vitaminnya, vitamin C nya berapa miligram. Misalkan yang di obat tadi kandungannya 50 mg sehari, berarti ibu perlu 200 lagi yang dari sumber makanan ya. Jadi paham ya Bu ya? Mungkin jeruk yang kaya vitamin C itu banyak sekali ya Bu kandungan vitamin C. Nah vitamin C ini bisa meningkatkan itu Bu, mempercepat penyerapan obat. Misalkan ibu tadi kan minum tablet tambah darah. Nah misalkan ibu vitamin C-nya itu cukup, itu juga mempercepat absorpsi atau penyerapan, penyerapan dari vitaminnya tadi. Kemudian ada ini Bu vitamin D. Vitamin D ini fungsinya ibu bisa betul? Nggak tahu vitamin D. Ya vitamin D ini fungsinya ini Bu untuk menjaga tulang. Jadi tulang, gigi, ya tulang dan gigi. Jadi misalkan nanti putra jenengan itu tidak Bu karies gigisen ya. Nah seperti itu. Kemudian ibu tidak terjadi osteoporosis kalau vitamin D-nya selama hamil itu tercukupi. Minimal ya Bu, ibu itu dalam sehari itu minimal mengkonsumsi vitamin D itu sekitar 400 mg ya, 400 mg itu setiap harinya. Nah kemudian misalkan di vitamin D itu di Bu yang tadi dikasih vitamin sama Bu Bidan itu sudah ada vitamin D, kemudian ibu juga harus mengkonsumsi yang lain, misalkan yang di susu, kemudian juga di ikan itu juga mengandung vitamin D. Kemudian kalau pagi Bu, ibu kalau pagi itu harus berjemur biar vitamin D-nya itu Bu dibantu dengan sinar matahari. Nah bisa memaksimalkan penyerapan vitamin D. Seperti itu ya Bu. Ibu paham Bu? Paham. Nah, nanti apabila ibu menjadi kekurangan vitamin, kemudian zat besi dan sebagainya akan berpengaruh kesehatan ibu dan juga akan pengaruh pada kehamilan. Seperti itu ya Bu ya. Ibu tadi jelas ya? Jelas. Seperti apa Bu tadi sumber dari zat asam folat tadi Bu? Asam folat itu hati. Asam folat itu ikan. Ya, kalau hati tadi apa Bu? Hati itu tambah darah itu tambah darah biar tidak terjadi apa Bu? Anemia. Pintar. Kemudian juga tadi ada apa Bu? Protein. Ya, seperti itu. Ibu sudah paham ya? Paham. Tadi ibu paham. Nanti juga bisa dibaca di ini Bu, di buku KIA. Ini yang di ibu itu sudah komplit. Makanan apa, sumbernya apa, vitamin dan sebagainya itu tolong dibaca-baca di rumah ya Bu. Nanti ibu harus kembali lagi sekitar 2 minggu. Nanti saya cek lagi HB-nya sama saya ukur lingkar lengannya. Ibu harus sudah naik ya. Kemudian ibu berat badannya minimal itu dalam 1 bulan minimal 1 kilo ya Bu naiknya, agar nanti itu lilanya juga naik. Seperti itu ya Bu ya. Sudah paham Bu? Sudah. Kalau sudah paham, mungkin itu saja Bu yang bisa saya sampaikan ke ibu. Nanti kalau ibu belum paham atau kurang jelas bisa menghubungi saya lagi. Ya, terima kasih ya Bu. Iya. Pamit dulu. Iya, mari Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.